Oke teman-teman, kembali dengan saya akan sharing tentang membaca buku. Lanjutan daripada konten sebelumnya yang membahas satu topik psikologi, Get Anyone to Do Anything, yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa tampil tenang, percaya diri, dan juga bisa mengendalikan situasi. Kenapa alasan saya itu senang baca-baca buku yang psikologi, dan juga sebenarnya saya senang semuanya ya. Saya juga senang sejarah, saya juga senang tentang finansial, saya juga senang tentang habit atau kebiasaan, saya juga senang bagaimana cara seseorang itu mempunyai mindset. Saya intinya tidak anti terhadap buku-buku, bahkan saya novel pun aware gitu. Kalau misalkan saya diberikan novel juga saya akan baca, dan saya juga nikmati isi daripada novel-novel. Terkadang kan seperti yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa kadang buku yang fiksi itu lebih nyata daripada yang non fiksi. Maksudnya kadang teori-teori yang ada di novel atau cerita yang ada di novel itu seakan-akan memberikan gambaran bahwa ini tak terjadi. Dan juga orang-orang yang menulis novel itu kan melalui riset. Kalau misalkan dia itu menulis novelnya itu di daerah Sumba, di daerah Papua, atau di daerah-daerah lain, biasanya mereka itu melakukan riset. Sebenarnya orang-orang di bagian Sumba itu seperti apa adatnya, apa yang dilakukan, dan bahasanya seperti apa, dan cara memanggil atau komunikasinya seperti apa. Biasanya kan orang-orang yang menulis di novel itu kan rata-rata seperti itu. Sekarang kita kembali kepada Get Anyone to Do Anything, karena kalau misalkan kepanjangan untuk membahas novel nanti kita nggak selesai-selesai. Kita kembali kepada bukunya David J. Lieberman. Ini menjadi penting sekali karena kita sebagai manusia itu kan ingin dipandang menarik, ingin menjadi orang yang terlihat tenang, dan juga ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan situasi. Nah, buku ini saya rekomendasikan sekali kepada teman-teman untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk bahasa orang agama itu diamalkan. Karena untuk sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, atau bahkan kejadian-kejadian yang membuat kita itu seakan-akan ingin ngelus dodo atau miris ya. Kadang ada orang yang gara-gara komunikasi yang tidak baik saja itu terjadi pembunuhan. Kan penyebabnya karena ilmu pengetahuan pastinya. Karena ilmu pengetahuan dia tidak tahu cara berkomunikasi, dia tidak tahu bagaimana cara membaca situasi orang lain, situasi diri sendiri dan situasi orang lain. Ketika dia tidak tahu cara berkomunikasi, otomatis kan komunikasinya itu rancu. Dan dia ketika tidak mengetahui situasi diri sendiri maupun orang lain, kan dia tidak tahu saya harus bersikap seperti apa, karena saya tidak tahu situasi orang lain pada saat itu. Padahal itu bisa dilihat dari wajah, bisa dilihat dari mata, bagaimana cara di kontak mata, dan bisa dilihat dari diri kita sendiri. Ketika kita dalam kondisi yang baik berarti akan mengeluarkan energi yang baik, atau ketika kita dalam kondisi yang buruk berarti kita harus diam saja, nggak usah banyak berbicara, karena mungkin itu bisa menular energi pembicaraan kita. Nah, itu semua kan sebenarnya kembali kepada sebab-sebab itu, atau mungkin kembali kepada bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Untuk itu ada juga bukunya David J. Lieberman yang atur bagaimana kita itu mengendalikan emosi. Judulnya The Psychology of Emotion. Di sini juga diajarkan satu teori yang supaya mengetahui ego, mengetahui emosi kita, supaya kita bisa mengendalikan marah, supaya kita, kalau seandainya ada orang yang berkata-kata kasar atau berkata-kata buruk, itu sebenarnya tidak berarti apapun untuk kita. Jadi nggak akan mempengaruhi diri kita sedikit pun, tetapi karena kita tidak mempelajari dan tidak mengamalkan apa yang ada di Psychology of Emotion ini, kita mungkin tersulut emosinya, kita mungkin tidak suka terhadapnya, atau kita mungkin lepas kontrol kan. Sebenarnya kan kita sebagai manusia itu sangat berhak untuk mengkontrol diri kita 100%. Tapi kan kebanyakan gara-gara dia tidak bisa mengkontrol dirinya, dia terpengaruh oleh orang lain. Dalam artian berarti orang lain bisa mengkontrol diri kita. Artinya kendali diri kita itu tidak 100% pada diri kita sendiri, orang lain yang mengendalikan kita. Dan itu dibahas di dalam Psychology of Emotion. Oke, kita kembali di Get Anyone to Do Anything. Di sini ada satu kalimat atau satu pepatah yang sering dianggap dan menjadi masyhur di kalangan manusia, khususnya di kalangan teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa keakraban itu melahirkan kebencian, yang sering kita katakan, atau bahkan mungkin saya sendiri sebelum saya membaca buku ini menganggap bahwa pepatah ini benar. Keakraban itu melahirkan kebencian, artinya orang itu selalu menganggap bahwa
ketika saya deket sama pasangan saya kok malah akhirnya jadi ada kebencian, kalau deket malah akhirnya jadi berantem. Kebanyakan kita menganggapkan seperti itu, makanya kebanyakan kita itu lebih memilih untuk jauh dari orang yang kita sukai atau orang yang kita cintai, karena kita menganggap bahwa lebih baik saya itu jauh dari orang yang saya cintai supaya tidak menyakiti. It's okay lah kalau misalnya kita itu mempunyai prinsip yang seperti itu. Bukankah yang lebih baik itu jika kita dekat dengan orang yang kita cintai dan kita bisa menjaganya 100% atau minimal 50%. Nah, untungnya pepatah yang seperti ini itu disebutkan oleh David J. Lieberman sebagai satu statement yang tidak benar, karena beliau itu mengatakan bahwa ada satu riset atau penelitian mengutarakan bahwa semakin banyak orang itu berinteraksi, maka semakin besar pula kemungkinan akan tumbuhnya cinta yang jauh lebih besar. Ini pentingnya komunikasi ya. Pun kebanyakan orang itu mengatakan bahwa yang penting saya itu memberikan kecukupan. Oke, kalau seandainya itu ranahnya adalah kekeluargaan, ranahnya itu antara suami istri atau orang tua dengan seorang anak. Tapi kan ada satu hal dahsyat yang bisa manusia itu ciptakan ketika dia baik di dalam komunikasinya. Itu ada satu ketersambungan emosi yang berbeda dan orang terdekat atau orang yang kita inginkan untuk menjalin satu hubungan yang lebih serius. Kalau misalkan kita mempunyai orang yang kita cintai, taruhlah itu istri atau taruhlah itu adalah anak, itu tidak mau berinteraksi karena kita meyakini satu pepatah bahwa dekatan, keakraban itu melahirkan kebencian, akhirnya kita lebih baik menjauh dari anak atau orang-orang yang kita kasihi. Kita hanya mencukupi kebutuhan. Iya, oke, mungkin kebutuhan tercukupi, tapi secara ketersambungan emosi itu kurang. Ketika kita dalam satu situasi atau kondisi kita harus memberikan satu nasihat kepada orang-orang terdekat kita akan sangat-sangat kesulitan, karena kita harus memulai dari nol terlebih dahulu, mulai dari tahap-tahap interaksi dengannya supaya timbul satu kedekatan yang berbeda dari sebelumnya ketika kita tidak berinteraksi. Karena seperti tadi, bahwa menurut penelitian ketika semakin banyak interaksi kita dengan orang lain, maka semakin besar juga kemungkinan orang itu akan menyukai kita berbeda atau lebih daripada ketika dia pertama kali menyukai kita. Jadi paling penting dalam satu hubungan, entah itu hubungan keluarga, entah itu hubungan pasangan, memang paling penting adalah komunikasi atau transparansi. Memang bisa lah kalau seandainya kita sama-sama komitmen untuk saling jujur, tapi kan berbeda antara transparansi dengan jujur. Transparansi itu muncul dari satu komunikasi yang sehat. Ketika seseorang mempunyai pasangan, dia menceritakan bahwa mungkin di malam hari nanti saya akan pergi dengan teman saya namanya Andi, dan nanti juga akan menyusul si Indra. Kejujuran kan biasanya melalui pertanyaan dulu, Mas nanti malam mau pergi sama siapa? Kita baru menyebutkan jujur, tapi itu bukan transparansi, karena kan mungkin ada satu komunikasi yang tidak sehat. Makanya perbaiki komunikasi dengan siapapun ketika kita ingin kedekatan emosional dengan orang itu. Ini bukan hanya kaitannya dengan pasangan saja, cuma saya sebutkan sebagai pasangan karena biasanya orang itu ada konflik di pasangan. Tapi ya untuk siapapun, ketika kita menginginkan teman kita itu menjadi orang yang baik, kita ingin memberikan nasihat, atau karena dia berbuat salah kita ingin memperbaiki, salah satu yang menjadi langkah utama adalah dia perbaiki dulu komunikasinya. Jangan nggak pernah ngobrol, nggak pernah komunikasi, nggak baik juga, kamu juga nggak pernah ngasih uang ke orang tersebut, tiba-tiba langsung jebret kasih nasihat. Dia salah sedikit langsung nasihat, sindir di HP, sindir di status, sindir di Instagram. Nggak akan masuk. Bahkan kebanyakan orang itu akan menolak ketika menerima satu nasihat yang modelnya kayak gitu. Hati dulu melalui komunikasi yang sehat. Ketika komunikasi sudah sehat, bahkan tanpa kamu meminta pun, tanpa kamu minta melalui ucapan, cukup dengan gerak wajah atau gerak tubuh, orang itu akan dengan sendirinya itu menyadari bahwa kamu itu tidak nyaman, tidak suka dengan perbuatan itu. Dan juga kamu menjadi orang yang tidak sabaran. Kebanyakan kita itu penyakitnya tidak sabaran ketika ingin membuat orang lain itu menjadi baik sesuai dengan keinginan kita, meskipun akan susah ya membuat orang lain itu sesuai dengan keinginan kita tuh akan susah sekali, atau bahkan tidak bisa. Sekalipun bisa juga itu perlu effort yang terlalu besar,
entah kita melalui kapital uang atau melalui kekuasaan atau melalui pendekatan yang super intens. Jika kita itu ingin membuat orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, pastinya kan melalui komunikasi yang sehat terlebih dahulu, baru kita masuk secara perlahan. Ini tidak kita gunakan untuk memanipulasi orang lain, tetapi ini untuk memberikan efek tenang pada diri kita dan juga memberikan harga pada diri kita dengan satu harga yang layak gitu. Kita tidak memberikan harga pada diri kita, kan pasti akan orang lain lah yang akan memberikan harga kepada diri kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau untuk teman-teman yang ingin menyampaikan perbedaan pendapatnya atau ingin memberikan saran tertentu, saya sangat open mindset, saya sangat aware dengan pendapat-pendapat itu, dengan komentar-komentar itu, dengan kritik teman-teman itu, atau dengan saran-sarannya, silakan saja tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you and see you, bye-bye.